Oke, pada bagian selanjutnya, pada bagian ini kalian diharuskan untuk membuat processing diagram. Nah, apa sih processing diagram? Nah, processing diagram ini adalah diagram alir atau diagram blok yang fungsinya untuk mendekomposisi atau menggambarkan proses fitur atau bisnis proses atau function dari sisi teknologi. Ingat ya, dari sisi teknologinya seperti apa. Jadi lebih teknis gitu. Nah, bakal gimana contohnya? Langsung aja. Nah, contohnya kayak gini. Nah, untuk konteks, jadi sebut aja perusahaan X, dia ini adalah perusahaan yang bekerja di lini seperti Traveloka gitu, ya, menyediakan reservasi atau booking layanan trip gitu. Nah, salah satu bisnis functionnya atau salah satu bisnis prosesnya itu ya adalah untuk menyediakan reservasi trip gitu atau trip reservation. Nah, kalau kita translasi ke sisi teknologinya, pasti dia ada suatu fitur yaitu fitur trip reservation site. Nah, trip reservation site ini mereka kelola dalam web server mereka sendiri gitu misalkan. Nah, jadi gambarannya di paling atas ini, yang trip reservation site ini adalah translasi atau kita sebut bisa dibilang fitur gitu, fitur besar yang disediakan dari perusahaan yang berhubungan langsung sama bisnis proses dia gitu ya, bisnis proses yang utama yang udah kalian komposisi atau udah kalian sebutin di milestone-milestone sebelumnya. Nah, yang bagian hijau ini itu menggambarkan environment atau lingkungan di mana fitur tersebut atau function tersebut tersedia. Nah, kalau kebetulan si trip reservation site ini itu terinstall atau tersedia pada web server mereka sendiri gitu. Nah, selanjutnya kalian dekomposisi untuk lebih detail. Nah, kebetulan dia menggunakan web service nih. Web service itu bahasa Inggrisnya. Dan salah satunya untuk menghubungkan dengan application-application yang tersedia itu ada bisa bisa API gitu ya, bisa API server, terus juga bisa BPEL. Nah, BPL-nya adalah Business Process Execution Language ya. Jadi untuk memproses bahasa sederhana dari proses untuk memproses eksekusi aplikasi yang disediakan dari web service-nya gitu. Nah, di mana misalkan fitur besarnya itu adalah trip reservation site gitu kan. Nah, trip reservation site ini itu terdiri dari dua sub function yang lebih detail, yaitu ada pastinya reservasi tripnya sendiri, fungsi reservasi tripnya sendiri, dan juga invoicing atau pembayaran gitu kan. Nah, itu kalian dekomposisi tuh lebih detail. Ada fungsinya apa lagi gitu, layanannya bakal ada apa lagi gitu, secara lebih detail. Biasanya di penghubung ini, di BPL server dan segala macam, ini udah masuk ke backend. Ya, secara gambaran di, tidak disentuh secara langsung gitu ya, atau ya bisa juga masih disentuh sama si usernya gitu. Nah, terus selanjutnya kalian dekomposisi lagi nih ke tingkat application server. Nah, application server ini ibarat kayak function di pemrogramannya gitu ya, atau application dari layanan webnya atau web service-nya gitu. Misalkan ada function trip, client, order, credit card. Nah, ini tuh bisa sebuah function atau ya sebuah function untuk mengelola data-data yang ada di eh, keseluruhan sistem atau keseluruhan website gitu untuk menjalankan fungsi-fungsi dari DPL server ini yang kemudian disatukan menjadi si fitur besarnya trip reservation site. Nah, contohnya misalkan si reservation trip ini itu membutuhkan function trip pertama. Misalkan trip ini function untuk mengakses, misalkan ada perjalanan apa aja dari booking sendiri ya, tripnya seperti apa. Terus habis itu ada klien, jadi kayak dia database mungkin gitu, untuk isinya adalah klien-klien tempat em, yang menyediakan layanan tripnya gitu. Bahkan Labuan Bajo dan segala macamnya. Terus habis itu ada ada application order sendiri atau function order sendiri. Nah, ketiga function atau application ini, yaitu trip, client, dan order, itu membentuk satu fungsi besar yang kalau dijalankan yaitu fungsi reserve trip ini gitu. Nah, kemudian untuk invoicing-nya membutuhkan application credit card. Nah, seperti jadi di komposisi. Dan mereka ini environment-nya ada di tingkat application server. Nah, bagian samping, description, itu sebenarnya
fleksibel aja. Dan sini salah satu contohnya itu untuk menggambarkan bagaimana sih proses atau ya bagaimana suatu request itu diproses. Nah, kalau di sini misalkan dari tiap servernya itu em, penggambarannya adalah 1000 request per second. Atau kalian bisa juga lebih detailin apa sih yang diproses gitu. Misalkan data apa atau informasi seperti apa yang diproses dalam site atau fitur besarnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada bagian ini kalian diharuskan untuk membuat processing diagram seperti berikut. Itu aja. Terima kasih.